Jeda saya menanyakan terkait dengan hitung-hitungan yang disimulasikan oleh DJP terkait penerimaan negara yang akan dikumpulkan dari kenaikan tarif PPN 12% ini. Sejauh ini Pak hitung-hitungannya seperti apa Pak? Frans silakan. Terima kasih Mbak Sinta. Memang pada saat kita membahas Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2021 yang lalu, salah satu ini kita adalah kenaikan tarif PPN ini dari 10% menjadi 12%. Tapi karena kemudian pada saat itu masih COVID sehingga kita memberikan tahapan pada saat pelaksanaannya, pertama dari 11% dulu kenaikannya di tahun 2022, kemudian menjadi 12% di tahun 2025 nanti. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% ini kami harapkan dapat memperkuat penerimaan negara di APBN sehingga kita dapat mendukung keberlanjutan pembangunan nasional termasuk membiayai program-program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Nah, berdasarkan baseline dari penerimaan PPN kita tahun 2023, juga dengan asumsi basis yang sama dan potensi penerimaan PPN baik dalam negeri maupun impor, dari tarif penyesuaian 11% menjadi 12% ini, kita bisa mendapatkan tambahan APBN penerimaan negara sejumlah 75,29 triliun. Dan ini nanti tentu saja akan balik lagi kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam layanan, fasilitas, dan insentif yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, lalu jika ternyata nanti ke depannya Pak terjadi penundaan begitu Pak atau terjadi pembatalan ini sebetulnya dampaknya seperti apa sih Pak? Artinya kan masyarakat juga melihat begitu bahwa keputusan kenaikan PPN 12% ini terkesan terlalu mendadak begitu Pak. Apakah tidak ada kesempatan untuk penundaan atau sebetulnya jika ternyata nanti benar-benar dijalankan apakah ini akan benar-benar cukup efektif kepada penerimaan negara atau seperti apa Pak Frans? Ya, memang kalau misalnya terjadi penundaan, walaupun ini belum tentu terjadi ya, tapi kalau misalnya terjadi penundaan yang jelas yang langsung terdampak adalah pencapaian penerimaan tadi yang 75,29%. Dan tentu saja ini akan kita carikan lagi sumber penerimaan yang lainnya atau dilakukan penghematan. Jadi seperti itu penggunaan APBN kita kan memang digunakan untuk baik belanja maupun penerimaan. Sehingga apabila nanti penerimaan kita berkurang, ya belanjanya juga kita kurangi. Atau kalau misalnya dari penerimaan tadi ada yang tidak bisa kita capai atau kita achieve, maka nanti akan kita mencarikan dari sumber penerimaan yang lain. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan ada banyak nanti hal-hal yang lain akan kita sesuaikan apabila memang ini nanti dilakukan penundaan. Tapi sampai sejauh ini pembahasan masih berjalan terus sehingga kita tetap melaksanakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% ini per 1 Januari 2025. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, terkait dengan kenaikan tarif PPN 12% yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara Pak, tapi apakah ada hal-hal lain yang juga turut menjadi perhatian atau perlu diwaspadai ini terkait dengan kemungkinan adanya kenaikan dari harga-harga barang dan juga jasa dan juga kenaikan dari bahan-bahan pokok. Seperti apa DJP menyikapi kemungkinan ini Pak Frans? Ya, terima kasih. Terkait dengan kenaikan harga tadi sudah kami sampaikan bahwa dengan adanya kenaikan PPN ini, kenaikan harga yang sudah kita hitung itu adalah 0,9% per harga apabila dengan asumsi dengan harga yang sama kenaikannya dari 11 menjadi 12%. Kemudian juga berdasarkan hitungan pemerintah, inflasi saat ini sangat rendah, masih di angka 1,6%. Sehingga dampak kenaikan PPN 11% menjadi 12% itu berdasarkan hitungan kami adalah sebesar 0,2%. Nah, inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai dengan target APBN 2025 itu sebesar 1,5 sampai 3,5%. Dengan demikian kami harapkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu tidak menurunkan daya beli masyarakat. Nah, kalau kita lihat kembali juga pada saat kita menaikkan PPN di tahun 2022 dari 10% menjadi 11%, itu tidak menyebabkan lonjakan harga atau barang atau jasa dan juga tergerusnya daya beli masyarakat. Itu tetap stabil. Dan kalau kita berkaca pada periode kenaikan PPN di tahun tersebut, tahun 2022, dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat juga tidak besar. Di tahun 2022 tingkat inflasinya itu 5,51%, namun ini disebabkan tekanan harga global, kemudian juga pada saat itu ada gangguan suplai pangan dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat dari permintaan dari masyarakat pasca pandemi COVID-19. Sehingga kalau kita hitung berdasarkan sepanjang 2023-2024 tingkat inflasi itu masih berada pada 2,08%. Dan ini semua sudah kita perhitungkan dan mudah-mudahan tidak mengganggu tadi
Pertama, inflasi yang tinggi, kemudian juga tergerusnya daya beli masyarakat. Ini sudah kita perhitungkan semua. Demikian Mbak Sinta. Baik, Pak Frans. Pak, mengamati kenaikan PPN 12% ini ya, bahwa sebetulnya tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain Pak, ada isu juga yang hangat bergulir di masyarakat, yaitu terkait wacana untuk memberikan amnesti pajak. Bagaimana pandangan Anda Pak terkait dengan wacana amnesti pajak ini? Ya, terima kasih Mbak Sita. Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% ini kan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sesuai kesepakatan pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif ini bertahap dari 10% menjadi 11% di April 2022, kemudian 11% menjadi 12% pada saatnya nanti 1 Januari 2025. Kenaikan ini dimasukkan supaya memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ini sudah kita perhitungkan semua. Dan tadi juga sudah saya sebutkan beberapa barang-barang pokok yang tidak dikenakan PPN atau kan diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%, sehingga ini juga diharapkan bisa membantu daya beli masyarakat dan memberikan keadilan, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama yang mereka yang tidak mampu. Tadi sudah saya sebutkan beberapa di antaranya. Dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat pada saat nanti di awal-awal diberlakukannya PPN 12% ini, kami juga menyiapkan paket insentif yang sudah kami disampaikan juga oleh Pak Menko dan juga Ibu Menteri Keuangan untuk kesejahteraan yang akan semakin melindungi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Contohnya adalah untuk dukungan untuk rumah tangga atau individu. Itu nanti pemerintah akan menyalurkan 10 kg beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari. Kemudian ada juga PPN ditanggung pemerintah 1% yang tadi sudah kami sampaikan untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita selama 1 tahun. Nah, nanti juga akan ada diskon nih untuk listrik, tagihan listrik sebesar 50% kepada pelanggan dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah selama 2 bulan pertama di tahun 2025. Kemudian juga untuk pembelian rumah sampai dengan 5 miliar, atas 2 miliar pertama itu ada diskon PPN yang ditanggung pemerintah, diskon 100% untuk bulan Januari sampai Juni 2025, dan 50% untuk bulan Juli sampai Desember 2025. Kemudian juga kita memberikan dukungan kepada pekerja, perbaikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan, ini diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Kemudian kepada UMKM, nah ini yang sektor paling banyak ya menurut saya, karena ini juga menjadi penopang dari ekonomi Indonesia, karena sebagian besar UMKM ini walaupun kecil tapi banyak dan omsetnya sangat besar. Nah, untuk mereka yang masuk dalam kategori UMKM, ini masa berlaku bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah menggunakan tarif 0,5% selama 7 tahun dan berakhir 2024. Nah, ini kabar baik, akan diperpanjang sampai tahun 2025. Dan bagi WPO UMKM lainnya tetap dapat menggunakan VPH sebesar 0,5% sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Kemudian juga kita ada dukungan untuk sektor industri dan padat karya. Nanti untuk sektor-sektor tertentu padat karya dengan gaji hingga 10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa PPh 21-nya itu atas PPh penghasilannya itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga ada bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan yang dibayar oleh BPJS Tenaga Kerja. Kemudian juga tadi ada stimulus untuk perumahan, kemudian juga ada insentif untuk kendaraan bermotor, berbasis baterai, sehingga mendapatkan insentif termasuk PPN ditanggung pemerintah 10% dan lain sebagainya. Nah, dengan semua ini saya rasa kita sudah membentengi masyarakat yang kurang mampu, dan di sisi lain masyarakat yang kita anggap mampu kan sudah dikenakan pajak sebesar, kita naikkan pajaknya sebesar 35% untuk mereka yang sangat mampu. Jadi mudah-mudahan ini mewujudkan rasa keadilan dan juga bisa di sisi lain juga meningkatkan penerimaan negara. Dan kita juga banyak berdiskusi atau membahas terkait policy dengan para pelaku usaha dan juga para partai-partai politik dan juga dengan media, sehingga nanti masukan-masukan nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita keluarkan itu juga sudah dilakukan berbagai macam komunikasi kepada publik.